Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yakninya nikmat iman, nikmat hidup yang dapat kita rasakan hari ini, dan kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, nikmat sehat yang level pertama yang wajib kita syukuri. Dengan segudang nikmat itu, kita sudah dapat bertatap muka sekarang secara virtual, yaitu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menyiapkan diri di pagi hari ini pada pertemuan setiap pagi yang tidak kita terlupakan, yakninya pada di GTK Madrasah Berbagi Kajian Keislaman yang rutin kita laksanakan. Semoga Allah meridhoi kegiatan kita ini dan diberikan kelancaran, mulai dari awal acara sampai akhir hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa seperti ini. Dan kita tidak terlupakan pula kepada dua harta pusaka yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita berpegang teguh kepada dua harta pusaka tersebut, insya Allah kehidupan kita dunia wa akhirat akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani STPMT. Yang terhormat Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Yang terhormat Kasubdit Bina MA/MAK GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Anis Maskur MAG. Yang terhormat Koordinator Komponen 3 MIKR Madrasah Reform Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang terhormat penanggung jawab kajian pagi Keislaman Direktorat GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfillah MAG. Yang mulia pemateri hari ini Ustadz Agus Nuryanto ST SPD Nkom. Yang berbahagia Bapak Ibu peserta kajian pagi keislaman dari 34 provinsi se-Indonesia, yang tidak mengurangi rasa hormat. Yang senior tidak akan saya sebutkan gelarnya, yang junior tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Untuk mengawali kajian pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Dengan harapan acara pagi ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir hendaknya. Ala hadinya wa ala kullatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti kajian pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Sebelumnya izin Ustadz untuk menyampaikan CV-nya agar Bapak Ibu yang hadir bisa mengenal Ustadz lebih jauh. Siap. Nama beliau yang mulia Agus Nuryanto ST SPD Mkom. Alamat Jalan Pantai
Telengria nomor 99 Pacitan. Pacitan ini daerah mana, Ustadz? Jawa Timur paling barat daya itu. Jawa Timur paling barat. Pendidikan beliau mesin manufaktur UMM Malang. Kemudian lanjut teknologi pendidikan UM Malang, Universitas Malang. Kemudian lanjut ke pendidikan informatika UPI Bandung. Banyak Ustadz ya S1-nya. Alhamdulillah. Rajin nuntut ilmu Ustadz. Amin, amin. Informatika SIE UII Yogyakarta. Masya Allah. Pengalaman beliau sebagai guru informatika MAN Pacitan. Kemudian pengalaman kerja beliau Kuartir Ranting Pacitan sebagai ini ketua atau gimana Ustaz? Sebagai PGRI cabang dan pengurus, kabupaten. Di pengurus. Ya. Sebagai pengurus FKPPI Kabupaten Pacitan dan terakhir Perpani Kabupaten Pacitan. Ini baru sedikit ya, kalau kita bacakan sampai besok nggak kelar-kelar. Banyak yang penting-penting saja dikirim sama saya. Itulah Bapak Ibu untuk hari ini tidak memperpanjang waktu dengan tema tabayun dalam bersosial dalam bersosial media untuk meningkatkan imunitas. Itu tema sekalian judul yang disampaikan oleh Ustadz pagi ini. Mari kita dengar pencerahan beliau. Kepada Ustadz dipersilakan waktu dan tempat sampai pukul 6.00. Kepada Ustadz dipersilakan. Terima kasih. Izin untuk share link dulu. Kami menyapa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di saat teman-teman kita masih ada yang tidur, kita dibangunkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat malam, lanjut sholat subuh, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita melapangkan di dalam majelis meskipun melalui virtual. Mudah-mudahan Allah akan bersama penuh semangat dan mudah-mudahan ini akan menjadi pemberat timbangan kita di zaman akhir. Salam dan sholawat yang kita sangat ingin tunggu syafaatnya, yaitu Muhammad. Putus suara Ustadz. Gimana? Kurang besar nih. Oh iya. Sampun segini ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Dirjen Pendis yang kami hormati, Bapak Direktorat dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Ibu tim kajian penanggung jawab kajian keislaman pada Bapak Ibu peserta kajian keislaman yang kami banggakan dan kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan waktu terbatas. Mohon maaf, sangat kecil lagi Ustaz suaranya. Kecil lagi ya. Kalau sekian suaranya? Nah, ini jelas ini. Ini kebetulan saya di pinggir jalan, Pak. Jadi baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami pada pagi hari ini mengambil tema tabayun dalam bersosial media untuk meningkatkan imunitas.
Ini mohon maaf, kami kebetulan laptopnya nggak ada kameranya, jadi kurang jelas, mohon maaf. Dan terkait dengan tema ini, kami akan menyampaikan sesuai dengan kapasitas keilmuan Bapak Ibu yang kami hormati. Ketika bicara sosial media, ini ada satu kalimat seperti itu. Artinya ketika kita share sebuah tulisan, kita share di dalam grup, bisa jadi salah satu anggota di grup tersebut akan sharing di grupnya yang lain, sehingga media sosial menjadi tempat jari-jari. Mohon maaf Ustadz, suaranya tersendat-sendat, kecil. Mohon maaf. Kami ulangi, Bapak Ibu yang kami hormati. Media sosial ini adalah jaring berjaring. Media sosial adalah jaring berjaring. Artinya, ketika satu anggota grup itu posting, itu akan dibaca oleh anggota grup itu dan memungkinkan untuk di-share di berbagai tempat yang itu menjadi unlimited. Artinya postingan kita akan berdampak yang sangat luas. Bisa kita bisa mempengaruhi khalayak, mempengaruhi publik yang sangat luas, yang kita mungkin tidak tahu seberapa besar karena sifatnya adalah jaring berjaring. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini terkait dengan tabayun, ini kami coba mencari dalil nakli aksioma dari Al-Hujurat ayat 40, Quran surat 49 ayat 6. Ini mari ini menjadi perhatian kita bersama. Bahkan ketika orang-orang beriman panggil diingatkan oleh Allah, ketika ada sebuah berita yang datang kepada kita, ini harus meneliti kebenaran. Di dalam jejaring sosial tadi mungkin kita seringkali mendengar berita hoax tanpa kita teliti, kemudian kita share di grup-grup kita, yang dampaknya sebenarnya itu akan sangat mungkin mencelakakan orang lain. Contoh misalnya kasus pandemi. Kasus pandemi kemarin, ketika pemerintah memberikan regulasi, memberikan informasi, ada orang-orang yang menuliskan suaranya sudah dengaran baik, mungkin Terdengar tapi agak putus-putus Ustaz. Kampus kan karena Pacitan itu kota terkecil, jadi sinyalnya bisa jadi putus-putus. Nah ini jelas enggak dilanjut. Kami lanjutkan ya. Jadi kita mudah-mudahan oleh Allah dikasih stempel, dijadikan bagian dari orang-orang yang beriman. Akan tetapi ketika kita bermedia sosial, ada resiko ketika ada berita kita posting dengan tidak meneliti dahulu, kita tidak bertabayun dulu kebenarannya, ada potensi diri kita menjadi orang yang fasik. Ini mungkin perlu Gus Lutfi ini mengadakan istighosah kubra ya, supaya kita ini ketika bermedia sosial terhindar dari namanya kopas tetangga. Mohon Bapak Ibu di off mic ya. Baik, kami lanjutkan. Jadi harus kita teliti kebenarannya agar tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan kita. Yang akhirnya kita menyesali perbuatan itu. Kasus-kasus yang terjadi, insya Allah ada satu kasus yang ingin kami sampaikan. Ayat yang berikutnya di dalam Quran Surat An-Nur ayat 15, Allah kembali mengingatkan bahwa ketika kita menerima berita
dari mulut ke mulut yang kita mungkin tidak Masih tahu. kecil Ustadz, ngapunten, mohon maaf, masih kecil suaranya. Lanjut. Saya usahakan. Kecil. Kalau slide-nya bagus, suaranya aja. Kalau slide-nya sudah tampil bagus. Oh, suaranya yang kecil ya. Ini coba pakai headset Pak ini coba. Sampun sekian Pak. Suaranya Kurang besar sedikit, kurang besar. Kurang besar sedikit. Oke. Kami lanjutkan. Jadi di waktu kita menerima berita bohong dari mulut ke mulut dan kita tanpa sadar kita kemudian kopas ke grup kita yang kita tidak tahu apakah itu benar besar Bapak Ibu. Jadi ini perlu hati-hatinya kita cakap di dalam bermedia sosial. Tabayun mungkin ini panjenengan-panjenengan yang lebih paham terkait dengan keilmuan, Gus Nasikin, Gus Lutfi. Ini ada beberapa yang kami ambilkan dari Departemen Pendidikan Pengembangan Agama Islam dari kampus UI. Di Tabayun ini perlunya kita bersikap kritis ketika ada informasi, ada berita, ada kopas, perlu kita teliti kebenarannya. Dan ketika akan kita share ke grup yang lain, ke teman-teman, perlunya selektif di dalam menerima atau mengirimkan informasi. Urgensinya, pentingnya ketika kita tabayun, pentingnya ketika kita membiasakan klarifikasi, ini adalah bagian dari akhlak yang baik, akhlak yang penting dalam mensikapi informasi yang muncul. Karena hari ini bukan hanya informasi, hujan informasi. Ketika kita buka HP, begitu banyak informasi, banjir informasi. Maka perlu selektif dan perlu kritis. Tabayun memberikan manfaat dan bisa menghindarkan yang mungkin akan menimpa ketika kita tidak segera mengirimkan di grup-grup yang lain. Manfaat dari klarifikasi atau tabayun kurang lebih seperti menikah, bisa dibaca menjaga silaturahim, informasinya kita pastikan informasi yang baik, yang benar, yang tidak menimbulkan ujaran kebencian ataupun berita hoax, dan lebih daripada itu persahabatan kita akan terjalin, dan yang ke-8 ada menghindarkan fitnah. Di dalam kitab Imam Al-Ghazali dengan judul Di Balik Ketajaman Mata Hati, fasik adalah orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari jalan hidayah, rahmat, dan ampunan. Masya Allah. Ini mari kita semangat bersama, saling mengingatkan untuk menghindari kata-kata fasik ini yang ketika kita bermedia sosial. Ini data tahun 2016, tapi insya Allah masih relevan. Ada satu studi kasus yang kami kumpulkan tertulis sejak 7 Oktober sampai 31 Oktober. Ini datanya kita ambil dari Twitter. Kenapa? Karena media sosial Twitter adalah media sosial yang paling terbuka. Dengan API atau aplikasi kita bisa mengambil data yang kita butuhkan terkait dengan percakapan, obrolan, tweet maupun retweet dari para pengguna yang memiliki akun di Twitter, dan bisa kita analisis untuk menjadi pengetahuan maupun bahan penelitian. Bapak Ibu, ini kasus rupa-rupanya di bulan Oktober pertengahan muncul berita-berita yang akan adanya demo 4/11 atau 4 November. Dan rupanya ini adalah lintasan-lintasan data dari para pengguna yang paling besar Mas Yunan dan Kulinis. Paling besar Bapak Ibu. Semakin tulisannya kecil, berarti intensitas tweet maupun retweetnya kecil. Ketika ada kasus seperti ini maupun kasus-kasus yang lain, misalnya kasus pandemi kemarin yang terakhir kasus Wadas Purworejo, selalu saja muncul polarisasi. Ada kubu kanan, kubu kiri, ada kubu yang merasa benar, yang satunya merasa tidak salah, dan seterusnya. Dan masing-masing kubu saling menyerang.
Ini lintasan data ini yang hijau itu bot atau robot, bukan orang yang bisa mengirimkan berkali-kali, beribu-ribu kali dengan memanfaatkan bot maupun atau robot. Data ini atau lintasan data ini kalau kita olah jadinya beritanya kurang lebih seperti ini. Ketika ada kasus di negara ini perlu sikap dewasa kita bersama agar tidak muncul polarisasi yang seperti lintasan data di atas, kubu kanan, kubu kiri, dan mohon maaf di posisi tengah ini kami melihat media online detik.com itu mencoba menjadi agen solusi. Nah, tentu ini menjadi pembelajaran kita bersama ketika muncul permasalahan-permasalahan di negara kita, bagaimana kita mampu menjadi agen solusi, berkontribusi, baik bisa melerai permasalahan-permasalahan, bisa mengurai permasalahan-permasalahan. Jadi posisi detik.com ini mencoba untuk menetralisir dari sehingga anak bangsa ini tidak perlu terpecah belah meskipun dengan beda-beda pendapat. Data ini atau lintasan data tadi yang paling besar Ulin Yusron dengan warna biru. Jadi data ini ketika yang paling banyak obrolannya terkait dengan misalnya yang Ulin Yusron terkonfirmasi demo 4 November dan seterusnya itu paling banyak di read maupun di retweet oleh masyarakat atau publik. Yang terkecil berarti intensitas jumlah retweetnya yang paling kecil. Bapak Ibu, ini data di awal November, tanggal 3 dan tanggal 4. Begitu luar biasanya majalah online detik.com itu membangun suasana damai dengan membuat hashtag Jakartaku Damai. Sehingga polarisasi yang terjadi di awal tadi ini menjadi lebih pure. Sehingga obrolannya, diskusinya ini menjadi menarik. Karena tidak lagi muncul kubu kanan, kubu kiri, tetapi ini menjadi diskusi yang lebih menarik, yang lebih cair, dan betapa detik.com dengan membuat hashtag Jakartaku Damai ini mampu. Jadi ketika data diolah, itu bisa kita prediksikan bahwa demo tersebut akan damai. Kenapa? Karena obrolannya tidak lagi obrolan yang berkubu kanan dan kiri, tetapi obrolannya cair dan saling bertukar pikiran. Ini ada kasus lagi di 4 November ketika demo terjadi atau setelah terjadi, rupanya ada pihak-pihak yang memancing keruh sehingga mengupload berita padahal berita itu ternyata sudah terjadi beberapa hari sebelumnya atau sebelum demo, ketika ada rombongan yang mengalami kecelakaan di tol yang beberapa hari sebelumnya. Namun karena ada postingan di saat pasca demo atau kurang lebih jam terjadi, ini kembali menimbulkan sentimen negatif. Di kolom yang paling kanan itu betapa orang retweetnya negatif semua. Negatif semua. Begitu banyak dalam menit, detik, pada pukul 21.08, 21.08, betapa banyak orang yang kemudian terpancing ikut-ikutan yang mungkin itu dalam kategori fasik tadi. Maka perlunya kembali kita klarifikasi maupun tabayun. Ini kita coba cek lebih mendalam data tersebut. Ternyata pojok 1 itu sebenarnya hanya satu hashtag dari seseorang yang followingnya hanya 3. Ini hanya following 3 mampu mempengaruhi puluh ribu orang untuk bersikap yang kurang baik, terjadi polarisasi kembali ketika pasca yang sesungguhnya demonya sudah selesai dan berlangsung damai. Nah, di saat genting yang seperti ini, sentimen negatif, ini rupanya detik.com
itu kembali membuat hashtag Jakartaku harus damai dan kemudian segera Bapak Ibu, itu kasus bisa menjadi pembelajaran kita betapa kata fasik ini menjadi hantu kita tiap hari ketika kita bermedia sosial. Maka di program literasi digital nasional dengan tema Indonesia Makin Cakap Digital, ini yang pernah digelar dari Kominfo, Bapak Menteri Johnny G. Plate. Kebetulan kami menjadi salah satu narasumber yang perlu kita ingatkan bahwa di dalam bermedia sosial, mari kita juga meningkatkan literasi digital kita. Setidaknya dari Kementerian Informasi Komunikasi ada 4 hal atau ada 4 item terkait dengan peningkatan atau literasi digital. Digital skill, kemudian yang kedua digital culture, berikutnya adalah digital ethic dan digital safety. Penjelasan dari keempat hal tersebut adalah bagaimana dengan teknologi yang ada sekarang kita meningkatkan pemahaman kita rasanya hari ini perlu belajar kepada anak-anak kita karena anak-anak kita begitu cepatnya belajar, begitu mudahnya mempelajari dari dunia online, sehingga kita yang tua perlu belajar juga supaya kita senantiasa bisa upgrade teknologi maupun update informasi. Digital skill atau cakap digital ini akan memudahkan kita dalam mengikuti perkembangan, dalam menerima derasnya arus atau banjir informasi. Kehidupan kita setiap hari kita buka WA, sudah berapa yang komen. Kita ketika buka IG, berapa yang komen. Ketika kita ingin cari inspirasi, betapa banyak per detik itu berapa juta orang yang update, posting, maupun kemudian live di Facebook misalnya, di Line, di Messenger, maupun media-media sosial yang lainnya. Berikutnya, digital culture, bahwa negara kita adalah negara timur yang memiliki budaya luhur. Mari ini kita jaga. Sehingga kita butuh budaya digital kita ini mempengaruhi kita ketika kita bermedia sosial. Sehingga ketika kita bermedia sosial, kita butuh arif, kita butuh bijaksana, mari kita hindarkan hoax, berita-berita yang mungkin menyesatkan, yang bahkan kita tidak meneliti, tidak klarifikasi, tidak tabayun dulu. Sehingga budaya digital ini perlu kita nilai-nilai budaya, wawasan kebangsaan maupun kebinekaan ini perlu kita implementasikan karena di media sosial ketika tidak senang ketika nanti butuh minta dimasukkan, atau bahkan seperti Telegram kita bisa masuk join di grup-grup yang kita inginkan. Kita ingin tahu banyak tentang hadis misalnya, kita bisa cari search kemudian bergabung di grup-grup yang terkait dengan itu. Ketika ingin memperdalam keilmuan fikih, kita bisa masuk ke sana, kita bisa join di grup Telegram tersebut. Dan rupanya Telegram juga terbuka dan memungkinkan kita untuk menambah fasilitas dengan bot atau robot atau dengan coding di dalam media sosial yang kita miliki. Yang ketiga adalah digital etik. Bagaimana etika kita menggunakan digital, bagaimana etika kita bermedia sosial, bagaimana etika kita di dalam kehidupan virtual ini tidak melupakan nilai-nilai akhlakul al-karimah. Tata kelola dari etika digital ini meskipun tidak tertulis, rasanya kita
bergabung, kita join dalam sebuah grup, kita sepakati di grup ini mau ngapain, regulasi aturannya gimana. Kalau nanti yang salah dihukum, dikasih sanksi apa. Ini rasanya juga perlu etika di dalam memanfaatkan teknologi digital ini supaya satu dengan yang lain tidak muncul permasalahan di kemudian hari. Karena rasanya ketika ada kalanya mungkin pas kita emosi, kita baru tidak baik kondisi kita, mungkin kita postingan yang kurang baik, postingan yang ngawur, yang mungkin bisa menyakiti hati teman-teman kita, yang mungkin kita tidak tahu karena tadi jaring berjaring. Satu postingan kita bisa berdampak di berbagai kota, di berbagai grup, bahkan mungkin bisa lintas negara tanpa mengenal waktu maupun wilayah. Yang terakhir adalah digital safety. Bapak Ibu, kemampuan masyarakat terhadap keamanan data masing-masing menerapkan kita lindungi data diri pribadi kita agar aman. Karena berkali-kali kita mendengar ada orang yang datanya hilang, datanya dicuri, dan seterusnya. Ini karena sangat mungkin kita yang misalnya buat akun. Di akun itu kita tulis, misalnya di sebuah media sosial Facebook misalnya, ketika informasi kita klik, saya ingin tahu informasi orang lain, dan informasi-informasi pribadi dibuka lebar di sosial media atau di Facebook tersebut. Nah, ini juga menjadi tingkat risiko apabila ada orang-orang yang ingin mencari keuntungan dari informasi-informasi yang didapatkan di media sosial atau Facebook tersebut. Banyak kasus pencurian misalnya itu terjadi karena keteledoran dari masyarakat kita. Misal ketika liburan, karena sudah lama pandemi, begitu ada kesempatan berwisata, euforia berwisata itu seringkali dibagikan di dalam media sosial secara terbuka. Saya baru ini postingannya itu foto-foto baru kondisi berwisatanya, bereuforianya, ditunjukkan, dituliskan tempat berapa hari saya nginap di hotel ini. Dan ini akan menjadi resiko. Resikonya apa? Misal ketika ada orang yang ingin mengambil keuntungan dan membuka Facebook tersebut, melihat bahwa ini rumahnya kosong ini. Wah, ini di perumahan nih rumahnya. Dalam kondisi 5 hari ini kosong. Ketika kita kurang bijak, kita kurang hati-hati di dalam menuliskan, di dalam menginformasikan kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Dan sekali lagi kami mengajak diri kami sendiri untuk hati-hati di dalam menjaga keamanan data kita. Karena keteledoran kita bisa berdampak yang mungkin di luar dugaan. Bapak dan Ibu peserta kajian keislaman, barangkali itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kajian pada pagi ini. Pentingnya kita bertabayun, mengklarifikasi berita, mencari akar sumber berita ini. Ketika ada sebuah berita, bagaimana kita benar-benar mencari, memvalidasi kebenaran berita tersebut. Sekian dari kami kembalikan kepada moderator. Bila taufik wal hidayah, wa dumtum faqamaruntum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahan, Masya Allah. Kita sudah mendengarkan pencerahan beliau pagi ini, yaitu tentang tabayun dalam bersosial media untuk meningkatkan imunitas. Sekarang banyak Ustadz, orang bersosial media seperti yang Ustadz bilang itu benar adanya. Curhat
kadang sosial media digunakan untuk curhat, bukannya curhat sama Allah, curhat sama media. Marah-marah bukan diredam, marah-marah bersosial media. Apapun bentuknya marah, udah diumbar ke sosial media. Tidak bisa menyaring kata-kata apakah orang ini disampaikan apa tersinggung, apa gimana, tidak ada. Jadi tidak ada penyaringan, tidak ada filternya. Apapun yang dirasa amarah, langsung kirim ke sosial media. Benar banget Ustadz. Mungkin Bapak Ibu sharing sama Ustadz. Silakan raise hand atau di kolom chat. Ini adalah suatu kajian diskusi enak banget yang untuk kita diskusikan pada pagi ini. Mungkin Bapak Ibu yang ada berdiskusi sama Ustadz, ada yang perlu ditanyakan tentang sosial media yang tidak ada saringnya, apalagi sekarang Ustadz. Sedikit menyampaikan informasi tidak bisa kita saring, udah langsung viral, udah diciduk orangnya. Ya berhati-hati, karena mulutmu harimaumu yang akan menerkam jiwamu, ya Ustadz ya. Jadi harus berhati-hati pada zaman sekarang. Silakan Bapak Ibu yang mau berdiskusi sama Ustadz Agus. Silakan raise hand. Oh iya Ustadz, sebelum kita mendengarkan diskusi atau pertanyaan dari Bapak Ibu, dalam sosial media itu begini Ustadz, banyak sosial media itu yang seperti Ustadz bilang itu ada aman, ketidakamanan, ada yang aman, ada tidak. Nah seperti itu Ustadz, seperti menyimpan foto-foto di FB, nah disalahgunakan orang gitu. Itu ada hukumnya nggak Ustadz itu? Nah banyak gitu, apapun ditaruh di FB, kemudian disalahgunakan sama orang, kemudian dia ambil data kita gitu. Ini keamanannya gimana itu Ustadz? Ini udah ahlinya banget itu. Mohon Ustadz, kadang-kadang kita Zoom ini, kadang ada informasi awal itu, kalau kita banyak-banyak Zoom, data kita bisa dicuri, bisa digunakan, bisa disalahgunakan gitu. Itu bagaimana mengatasinya Ustadz? Sebelum kita mendengarkan Bapak Ibu, silakan Ustaz. Terkait dengan hukum, ini nanti Gus Lutfi sama Gus Nasikin yang lebih kompeten itu. Kalau kami lebih mensikapi di teknologi ini, jadi bahasanya ya mari kita bijak bermedia sosial. Kita tingkatkan kemampuan kita, cakap digital kita, bagaimana digital etik kita, ini wong kita ini juga umat muslim yang kita juga belajar bagaimana dan mengajak anak-anak kita untuk berakhlak al-karimah. Mari itu kita terapkan di media sosial. Meskipun tidak ketemu bertatap muka secara langsung, tetapi data digital itu akan terekam dan tersimpan di sana. Jadi ketika foto-foto yang diposting itu, ya kalau kami menyarankan mudah-mudahan itu ikhlas, mudah-mudahan itu dalam rangka dakwah, dalam menyebarkan kebaikan. Artinya begini, media sosial ini begitu bebasnya orang untuk ngomong apa saja. Lupa bahwa di media sosial ini adalah kehidupan yang meskipun tidak bertatap muka, perlu ada aturan. Sehingga dengan bermedia sosial ini kita jadi menyebarkan kebaikan. Ada yang perlu kita sikapi ketika kita bermedia sosial atau memanfaatkan teknologi internet hari ini, ketika ada konten-konten yang kurang baik, ini akan mempengaruhi pikiran kita, pikiran anak-anak kita. Maka mari kita banjiri media sosial dengan konten-konten yang baik-baik. Ketika persentase konten yang ada di media sosial, WhatsApp, di Facebook, di Instagram itu yang baik-baik, maka insya Allah ketika dominasi kebaikan itu di media sosial, itu juga akan mempengaruhi masyarakat untuk berbuat baik. Barangkali itu dulu Bu Yeni, menikah ada Pak Sarip yang raise hand. Iya, oke, makasih Ustadz. Silakan Pak Sarip. Sebelumnya ada Ustadz, ini nanti digandeng ya dengan pertanyaan Pak Sarip Ustadz dari chat.
Nggih. Sebelumnya terima kasih Ustadz, katanya ilmunya dari Ibu Yeni Nur Aziza. Bagaimana memilih media yang aman dari konten dan tidak nyaman dilihat atau didengar, kata dia. Kata Ibu Yeni. Nah, itu pertanyaan beliau. Silakan Ustadz Sarif untuk menyampaikan keluhannya ke Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Saya tertarik dengan CV-nya Pak Agus yang double degree-nya banyak banget ya. Dari semua di ini dijelajahi Bandung, di UB, Jogja di UII, sama yang di Malang itu luar biasa. Dan teknologi pendidikan lagi. Nah, berbicara teknologi, saya suka terkait dengan teknologi itu Pak. Nah, yang saya tanyakan seperti ini, seperti yang tadi literasi digital tadi. Menurut Bapak itu bagaimana, apa yang harus di-upgrade atau mungkin skill up, apakah itu mau skill atau emosi yang harus dikendalikan? Apakah skill atau emosi yang harus dikendalikan ketika saat ini banyak umur-umur, mohon maaf ya, umur-umur di bawah di atas saya maksudnya, yang senior seperti seumurnya Bu Yeli dan sebagainya, Pak Lutfi dan Pak Nasin, seumur-umur itu yang mohon maaf kalau alhamdulillah kalau kita saya kelahiran 87 masih golongan milenial. Nah, yang super milenial Bu Zeli dan kawan-kawan itu kan mohon maaf yang saya sering amati itu sering banget nge-share seperti tadi foto-foto di yang paling banyak itu di WhatsApp dan Facebook. Karena kalau Instagram ada yang sudah ke sana, ada yang belum kalau seumuran Bu Zeli itu. Nah, yang penting yang banyak itu Facebook dan WhatsApp. Dia sering memposting maupun status sekarang yang lebih canggih itu status WA itu. Dia memposting apapun itu yang ternyata mohon maaf itu ada ada sesuatu hal yang sensitif sebenarnya, tetapi karena apakah kekurangan skill dari orang tersebut atau emosi yang harus dikendalikan, Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana? Saya masih bingung kan karena apakah skillnya yang tidak mumpuni atau memang emosinya yang tidak bisa dikendalikan? Kok nge-share sesuatu yang sensitif, mohon maaf gitu ya. Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Menurut Bapak, Pak Agus ini, apakah skill atau emosi yang harus dikendalikan terkait postingan mohon maaf yang saya ternyata ter-share dan sebagainya? Monggo, Bapak. Makasih, Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz langsung, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Terkait dengan dunia digital tentu kita juga bicara landscape itu ada hardware, ada software. Semakin banyak pengetahuan kita di dunia hardware, tentu spesifikasi alat yang kita beli, yang kita manfaatkan juga spesifikasi atau speknya akan semakin meningkat. Misalnya Bu Yeli ketika dulu kameranya 2, punya kamera 2 itu senangnya bukan main. Ketika kemudian muncul kamera 4, ya juga ingin meningkatkan atau ingin upgrade hardware-nya. Maupun pengetahuan hardware ini juga rupanya harus berkolaborasi linier dengan update informasi. Sehingga dengan sendirinya software-software ini juga butuh kita kenal. Di Play Store itu ada lebih dari 1,5 juta aplikasi. Bu Yeli sudah berapa aplikasi yang dipasang, Bu? Satu doang, Ustadz. Nggak banyak-banyak. Nah, ini anak-anak ini butuh kita ajarkan begitu banyaknya aplikasi ini, bagaimana anak-anak kita bisa memanfaatkan teknologi ini begitu pasang, nanti kelihatannya sesuai dengan ukur kapasitas kemampuan perangkatnya masing-masing untuk belajar. Jadi misalnya harus kita dipasang, berarti kita kurang. Ketika nanti misalnya ada kamus, download 10 kamus, ketika ingin belajar bahasa Jepang, itu manfaatkan ada aplikasi yang terkait dengan Tayo, Senso, Nimbutsu itu dan seterusnya itu. Ketika kemudian ingin belajar bahasa yang lain, maka kita bisa memanfaatkan Play Store. Ketika anak-anak persiapan hari ini SBMPTN, maka bisa mendownload aplikasi yang ada di Store. Ada banyak aplikasi. Jadi penting bagi kita bersama untuk update informasi
terkait dengan perangkat lunak maupun upgrade perangkat ketika kita ingin terus mengikuti perkembangan ini. Yang landscape hardware maupun software ini tentu kembalinya kepada internal masing-masing. Bagaimana ketika kita membutuhkan sesuai kebutuhan kita ini, dan mohon maaf kalau pertanyaannya Pak Syarif tadi, apakah emosi, setiap orang punya kapasitas emosional yang berbeda-beda. Seringkali kegembiraan yang berlebih ini seringkali melupakan. Lebih heboh itu kalau emak-emak trennya apa. Sejak emak-emak kita itu gampang banget diarahkan, dibawa ke sesuatu yang lagi viral. Mak, lagi zamannya viralnya ini, maka mak kita akan begitu mudah. Saya buka Facebook, foto-foto yang di sana itu hampir mayoritas isinya hanya emak-emak saja. Bapak-bapaknya sedikit itu. Jadi ini rupanya kalau bicara ke emosi tentang perbedaan karakter laki-laki dan perempuan pun, kalau ini kita bahas, rupanya wanita emosionalnya, kecerdasan emosionalnya atau perasaannya lebih peka. Ketika ada hal yang seperti itu, kalau bahasa di sini kancane atau biar sama dengan temannya. Sekarang zamannya baru ini, maka tanpa sadar ada publik, ada teman-teman kita yang terbawa suasana itu. Jadi butuhnya pengendalian, butuhnya kontrol. Dan kalau kami belajar ke Ustadz Nasihin, kontrol ini rupanya bisa kita kuatkan melalui puasa, karena puasa adalah salah satu media untuk self controlling. Barangkali itu dulu Pak Syarif terkait dengan pertanyaan panjenengan. Ya, makasih Ustadz. Gimana Pak Syarif? Ya, berarti kan rumusnya di gender, ujung-ujungnya di gender kan, Pak? Lanjut. Sama, saya cenderungnya ke sana memang. Tadi kok ini kalau kita buka media sosial mesti banyak kan ya, mohon maaf Bu Yeli, banyak perempuan. Iya, itu hobi perempuan ya Pak Syarif. Ustadz, ada ini lagi di kolom chat, yaitu dari Bu Nurul Lindawati. Kata beliau, bisakah negeri kita seperti negara lain yang sangat membatasi warganya untuk bermedsos sehingga membuat warganya berhati-hati, katanya. Gimana itu Ustadz? Silakan. Terima kasih. Kemudian ada lagi nih Ustadz, satu lagi. Bagaimana cara membuat konten yang bagus untuk pembelajaran anak gitu. Seperti itu Ustadz dari Bu Yeni Nur. Dari Pak Imron Mas Hadi. Oke. Silakan Ustaz. Yang pertama terima kasih Bu Nurulinda. Apakah bisa, ini kalau bicara regulasi berarti kita sebagai warga negara tentu kita bisa mengusulkan, bisa menyampaikan pendapat, dan mudah-mudahan pendapat itu didengar oleh pemerintah yang kemudian menjadi regulasi. Ada contoh misalnya di negara Rusia dan sekitarnya. Itu mereka ketika ingin mencari informasi, mereka tidak menggunakan Google Search atau tidak menggunakan mesin pencari Google. Karena di negara itu mereka punya aplikasi sendiri yang namanya Yandex. Sehingga data masyarakat Rusia dan sekitarnya tidak bocor, berada di khalayak umum atau tidak berada di server Google. Ada lagi Cina misalnya. Negara Cina itu dengan search engine namanya Baidu. Di negara Cina itu mereka begitu secretnya, begitu menjaga data warganya itu, bahkan sampai hari ini Google itu mau masuk ke Cina saja itu tidak bisa karena ada proteksi dari negara. Jadi sekali lagi peran pemerintah sangat penting dalam hal ini. Dan bukan hanya melarang saja, tetapi negara Cina itu membuatkan search engine Baidu. Jadi ketika masyarakat Cina butuh apa, dia akan memanfaatkan server yang dimiliki oleh negara Cina sendiri. Dan mohon maaf, server itu atau search engine itu akan terus meningkat ketika ada seorang pengguna
memasukkan kata kunci yang belum terindeks di sebuah search engine, maka data itu akan tersimpan. Data itu akan menambah hasanah, menambah pengetahuan dari search engine itu. Sehingga hari ini Cina dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar tidak tergantung. Bagaimana dengan kita hari ini posisi menunggu atau NC negara? Mari kita manfaatkan. Kalau kita ingin lepas atau terjaga keamanannya, ada yang anti mainstream, ada yang anti mainstream. Jadi kalau biasa pakai Google, ada yang sebaliknya, yaitu DuckDuckGo. Itu meskipun free, public, bebas menggunakan, itu sangat menjaga privasi. Karena kalau search engine Google itu akunnya setiap pengguna itu tersimpan di sana, maka DuckDuckGo itu tidak mau menyimpan data pribadi orang per orang. Jadi ini sekali lagi cakap digital kita, kemudian etika kita akan berguna di sana. Bu Yani, mohon maaf, pertanyaan yang kedua, Pak, saya lupa. Apa nggih? Bagaimana cara membuat konten yang bagus untuk pembelajaran anak? Baik, terima kasih. Yang pertama, untuk menjaga di perangkat digital kita, ini sebenarnya kita fasilitas untuk membatasi. Jadi tinggal kita masuk ke pengaturan atau kita setting, sehingga anak-anak kita ini bebas semaunya ketika menggunakan perangkatnya. Misalnya masuk ke YouTube misalnya. Di YouTube pun itu bisa kita setting, bisa kita atur. Waalaikumsalam. Kalau melanjutkan dulu. Jadi ketika ada anak kita membuka, maka kita bisa setting, bisa atur pembatasan. Sehingga konten-konten yang dianggap kurang baik itu bisa terjaga dari anak-anak kita. Secara umum, bahkan itu disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi, oleh Pak Menteri, Pak Johnny G. Plate, Menkominfo. Beliau terus-menerus menyuarakan kepada masyarakat publik, banjiri ruang media, banjiri dunia online dengan konten-konten. Misalnya punya meme saja, misalnya punya gambarnya Gus Bak saja, misalnya. Kita banjiri media sosial, kita banjiri ruang-ruang digital dengan konten, dengan meme, dengan gambar, dengan flyer yang baik-baik. Ini ketika jumlah informasi yang ada di ruang media sana yang baik-baik itu dominan, itu kemudian di sana. Nggak kedengaran suaranya, Ustaz. Oh, terima kasih. Saya ulang kembali. Ketika di media sosial ini kita banjiri, ketika di ruang online ini kita banjiri dengan konten, dengan hal yang baik-baik, yang bisa dominan, ini otomatis berpikirlah yang baik. Berpikirlah yang baik, karena dengan berpikir yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik, tindakan yang mulia. Bertindaklah yang baik terus-menerus supaya menjadi kebiasaan yang baik, kebiasaan yang mulia. Ketika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi karakter. Ini yang lebih penting. Jadi untuk mewujudkan karakter yang baik butuh proses yang tentunya harus kita kawal. Kita punya anak-anak, kalau tadi Pak Sarif itu generasi milenial, saya malah generasi old, Pak. Saya sudah 50 tahun ini, Pak. Cuman karena berminat di dunia teknologi. Bu Yeli, ada buku malah yang SN. Ya, sekalian Ustadz, ada pertanyaannya di kolom chat, sekalian nanti dengan Ibu Komala. Saya bacakan ya Ustadz. Untuk mengupgrade, kadang masih sulit memilih kontennya yang bagus.
adakah aplikasi atau alamat yang bisa menunjukkan bahwa medsos ini kontennya yang bagus Ustadz gitu. Jadi dia minta alamat web yang dibuatkan untuk konten dari Bu Yeni Nur. Kemudian silakan untuk Bu Komala sekalian menyampaikan closing statement-nya Ustadz. Kepada Ibu Komala dipersilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya tidak bertanya, hanya minta sesuatu. Boleh ya Ustadz ya. Saya mungkin sama dengan Pak Ustadz masuk kelompok kolonial nih. Kalau Pak Ustadz Sarif nih adik kita nih, beliau memang masuk dalam kelompok milenial, makanya beda tuh tampilannya dengan kami yang kolonial. Nah saya juga masuk dalam kelompok emak-emak nih. Jadi tadi yang Bu Yeli kita sama ya. Jadi mungkin minta waktu khusus deh Pak Ustadz gitu kan. Mudah-mudahan nanti ada waktu khusus untuk kami nih. Jadi nanti ada inilah cakap digital, cerdas bermedia sosial yang aman gitu. Gimana ada waktu khusus ya Bu Yeli ya. Pengen banget gitu. Supaya nanti ke depan nanti bisa kita bagi ke emak-emak yang lain ya. Jadi bagaimana yang aman gitu, yang aman. Nah, mungkin itu Pak Ustadz, saya hanya minta saja dari perwakilan emak-emak yang kolonial. Makasih. Untuk emak-emak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Yuk Bu Yeli, makasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Komala. Silakan Ustadz. Terkait dengan pertanyaan dari Bu Yeni, konten yang baik memang butuh kita cek satu persatu. Memang butuh kita cek, butuh wawasan untuk bermedia sosial itu, untuk memanfaatkan internet itu butuh wawasan. Pengalaman itulah yang akan menjadi guru terbaik kita. Kalau bicara ke teknis, sesungguhnya ketika perangkat kita tersambung di internet, itu melalui gateway, melalui gerbang, atau kalau bahasa teknisnya melalui TCP/IP yang diatur baik secara dinamis maupun secara statis. Nah, TCP/IP ini bagi sebagian masyarakat kita yang agak paham, ini biasanya jalurnya diikutkan jalur internet sehat, sehingga disetting secara manual. Meskipun ketika nanti dibuka akan muncul banyak pembatasan-pembatasan. Sekali lagi untuk pertanyaan Bu Yeni, jadi konten yang baik ini sama juga ketika kita ngobrol, ketemu orang ngomong, baik enggak ya itu ya, ketemu orang baik enggak ya. Itu sesungguhnya interpretasi kita, keluasan wawasan kita yang akan menentukan, membuat decision atau keputusan apakah itu baik dan tidak. Pengalaman kami sendiri ketika ada informasi biasanya cek itu dari sumber mana, situsnya apa, apakah di situs-situs yang lain juga ada. Di komunitas biasanya kemudian kita obrolkan, ada berita baru begini nih, gimana ini, dan klarifikasi yang akan menjadi baik, menjadi penting ketika kita suatu autentikasi atau kebenaran validasi sebuah berita. Terkait dengan pertanyaan Bu Komala, Bapak Ibu monggo kalau aturi wisata ke Pacitan, kita ngobrol di sini. Kalau waktu khusus panjenengan nanti berwisata, pikirannya fresh, ngopi ngobrol barengnya nanti terkait dengan cakap digital, kami insya Allah siap. Siapkan waktunya Bu Komala. Si Omnya masih ada Pak Ustadz, si Omnya, Om Ikrom. Oh iya Pak Mas Ikrom, baik. Baik, untuk closing statement saya pada bagian bagaimana Allah mengingatkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 15, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, pentingnya kita berhati-hati dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang fasik,
dengan kita meneliti kebenaran berita, kebenaran informasi, kebenaran yang ada di media sosial yang kita baca ini, jangan tidak kita cek, jangan tidak kita baca langsung kita posting atau komentar. Demikian Bu Yani. Terima kasih Ustadz, Masya Allah ilmunya. Walaupun kita gaptek dengan IT, kita dapat pencerahan di pagi ini. Jadi marilah Bapak Ibu semua, mulai hari ini kita benar-benar, sebenarnya medsos ini adalah media untuk cepat sekali kilat menyampaikan informasi untuk kebaikan dan bersilaturahmi untuk kita semua. Mari sama-sama kita menyaring informasi yang akan kita kirim ini, melihat kiri kanan orang yang akan tersinggung dengan info yang akan kita kirim. Kita saring, kita telaah baik-baik, itulah yang dilakukan oleh kita semua untuk bertabayun dengan medsos. Sehingga tidak menambah dosa kita dengan memakai medsos ini. Semoga menambah pahala, karena saling bersilaturahmi pada, apalagi pada datangnya Omikron ini, tidak bisa berkunjung, tetapi dengan medsos kita bisa bersilaturahmi, yang jauh menjadi dekat, yang dekat bertambah dekat, ya Ustadz ya. Amin. Semoga kita diberi perlindungan, ingatan terus menerus oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kembali ke jalan yang lurus dan bermedsos dengan yang baik. Terima kasih Ustadz sekali lagi pencerahan pagi ini. Demikianlah closing statement yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Berakhir pula kajian kita pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya sebagai moderator dan host yang akan bekerja atau bertugas pagi ini, mohon maaf apabila penyampaian tidak sinyal kurang bagus atau kurang lancar, karena beginilah keadaan. Karena datang Omikron, cuaca pun terganggu, jadi bukan kita aja, cuaca pun terganggu, dan kita pun Zoom juga terganggu sedikit. Mohon maaf kalau Ustadz dari jauh dari Pacitan suaranya kurang jelas tadi, karena itulah pandemi Omikron yang datang kepada kita. Gara-gara kurang minyak ini, gara-gara kurang minyak. Betul. Sekian Ibu yang bisa saya sampaikan, turnuhun, mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas dan kekurangan saya dalam menyampaikan sebagai moderator pada pagi ini. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.